Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di perkuliahan manajemen operasional di pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai desain produk. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu bagaimana kalian membedakan atau apa itu desain produk. Nah, di sini ada dua jenis sepatu. Misalkan anggap saja sepatu ini dikeluarkan oleh pabrik yang sama, pabrik Delta, kedua sepatu tersebut. Tapi kenapa berbeda? Karena desain atau desain produk dari kedua jenis sepatu ini berbeda. Yang satu, yang pantofel, lebih sering digunakan atau lebih sering kita lihat pada saat di dunia kerja kantoran, di dunia kerja yang membutuhkan kerapian seperti perkantoran, di sekolah biasanya menggunakan pantofel, di pemerintahan. Lalu yang satunya, yang sebelah kiri, itu digunakan atau sering digunakan sebagai sepatu oleh tentara militer, misalkan seperti itu, atau pendaki, misalkan seperti itu. Jadi desain produk dari kedua sepatu ini tentunya berbeda. Didesain untuk siapa juga berbeda. Jadi video awal semoga kalian memahami apa itu desain produk. Desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi desain produk ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang benar-benar digunakan dan mempunyai nilai lebih dan bermanfaat oleh konsumen kita kelak kalau kita berbicara di dunia bisnis atau di perusahaan. Selanjutnya ada tahapan membuat desain produk. Yang pertama adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam produk dan jasa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang kedua, memperbaiki barang dan jasa yang sudah ada atau mengembangkan barang jasa yang baru. Selanjutnya ada memformulasikan atau merumuskan kualitas tujuan, lalu merumuskan target biaya untuk mendesain produk itu atau membuat produk itu, menyusun dan melakukan uji coba pada prototipe. Prototipe hari ini adalah sebuah produk awal yang kelak bisa menjadi produk yang ingin dijual di perusahaan atau perusahaan tersebut. Pertama biasanya akan membuat prototipenya dulu untuk diuji apakah sudah layak dipakai atau belum sebelum dijual bebas ke pasaran. Lalu mendokumentasikan spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan. Tidak lupa tentunya membuat catatan-catatan atau dokumentasi. Misalkan membuat produk A, nanti tahapannya apa saja. Kalau memang ditemukan kendala atau kualitas produknya belum sesuai, jadi kita tinggal membuka dokumennya. Kira-kira pada saat posisi apa yang salah atau yang miss atau yang kurang, seperti itu. Selanjutnya, ide desain produk. Ada dua kemungkinan dari ide desain produk. Yang pertama dari internal perusahaan, tim pemasar yang tentu terjun langsung ke konsumen. Jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu melaporkan ke bagian research and development
dan membuat produk yang kira-kira diinginkan oleh konsumennya itu apa. Lalu ada pekerja, bisa saja memberikan masukan ide produk yang ingin kira-kira yang layak untuk konsumen seperti apa. Lalu ada tim produksi dan pengembangan produk. Yang jelas ini pasti ada di setiap perusahaan, seharusnya di perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana tim R&D atau tim pengembangan dan riset produknya itu, apa yang ingin dikembangkan oleh produknya, apa yang ingin dihasilkan kira-kira oleh perusahaan ke konsumen yang akan dituju. Lalu ada eksternal perusahaan. Kenapa eksternal bisa jadi ide desain produk? Karena di eksternal ini termasuk salah satunya konsumen, pesaing, dan pemasok. Kenapa? Kalau dari konsumen, tentu saja tadi saya sudah singgung sebentar, konsumen ini yang menikmati barang kita kelak atau barang perusahaan. Jadi pasti tahu apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang kurang dari produk kita di konsumen. Ketika misalkan produk kita menurun penjualannya, kita cek saja konsumen, bisa melalui survei kalau sekarang, bisa melalui Google Form misalkan seperti itu, bisa melalui email, bagaimana pendapat konsumen tentang produk kita, dan itu bisa menjadi pengembangan di produk selanjutnya. Lalu ada pesaing. Kenapa pesaing ini bisa menjadi masukan ide desain produk perusahaan kita sendiri selanjutnya? Jadi ada istilah benchmark, atau bagaimana satu perusahaan itu membenchmark perusahaan lain, produk-produknya apa saja. Jadi pasti ada kemiripan pada setiap produknya dari satu produk ke produk lain, karena dijadikan tolak ukur. Misalkan salah satu contohnya, bagaimana perusahaan besar sekarang, Samsung serta Apple misalkan, bagaimana keduanya bisa mencari ide dari perusahaan pesaingnya, misalkan Samsung ke Apple atau Apple ke Samsung, apa yang kira-kira ide apa yang kira-kira bisa muncul dari barang yang dikeluarkan oleh produk pesaing. Apakah bisa kita lebih baik, kita bisa membuat HP yang lebih baik daripada ini, kita tambahkan ini yang produk lain tidak punya. Begitu juga sebaliknya, Samsung juga bisa melakukan hal seperti itu. Kira-kira apa yang tidak bisa dilakukan di iPhone, di produk-produk Apple. Kita bisa mencari ide dari desain produk dari pesaing. Lalu selanjutnya ada pemasok. Pemasok ini juga bisa dijadikan ide dari desain produk. Misalkan kita memasok perusahaan mie instan, misalkan Indomie, misalkan dulunya memasok dari perusahaan lain atau perusahaan tepung lain atau perusahaan pesaing atau perusahaan yang lainnya, tapi di kemudian hari mereka bisa membuat produk tepung sendiri yang bisa digunakan oleh produk-produknya di bahan baku menjadi mie instan. Jadi tidak perlu lagi mencari pemasok, dan kita membuat ide bisnis sendiri atau ide produk sendiri. Kalau di Indofood, kalau tidak salah, atau di Indofood ada Indomie dan tepungnya bisa pakai Pugasari kalau tidak salah. Lanjut, lalu apa hubungan desain produk terhadap kepuasan konsumen? Kalau perusahaan yang kita tuju adalah bagaimana memuaskan konsumen, tentunya. Nah, kepuasan konsumen itu bisa kita dapat dari bagaimana kita menawarkan produknya
menawarkan produk kita ke orang lain, ke konsumen, yang itu akan membuat konsumen puas terhadap produk kita. Jadi itulah gunanya kita susah-susah mendesain produk, kita susah-susah harus menuruti kepuasan konsumen. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Jadi kalau kalian mau memuaskan konsumen, kalian harus membuat desain yang bagus. Kalau kalian ingin produk kalian dibeli oleh konsumen puas dan akan melakukan pembelian lagi di kemudian hari, kalian harus membuat desain yang bagus juga, atau konsumen yang tepat dengan konsumen. Lalu ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini faktornya adalah kualitas produk, lalu kualitas pelayanan, emosional, harga, serta biaya. Yang pertama jelas kualitas produknya seperti apa. Misalkan kita ingin membeli HP ke counter, bagaimana produk itu dilayani atau kualitas produknya seperti apa yang ingin kita cari. Lalu kualitas pelayanannya seperti apa. Kalau di Apple kalian bisa membeli HP-nya misalkan di iBox, toko gerai resmi Apple, kalian akan dilayani di sana dengan baik. Secara emosional juga kalian akan diperhatikan, dalam artian kebutuhan kalian apa akan ditanya, lalu keinginan produknya seperti apa akan sangat diperhatikan. Misalkan ingin untuk mendesain desain grafis, lalu apa yang ingin kira-kira bisa saya beli di produk Apple, misalkan seperti itu. Lalu harga tentu yang sangat berpengaruh di sini, selain beberapa hal di atas juga dengan harga, karena di Indonesia masalah harga ini masalah yang sensitif. Konsumen sangat mudah beralih ke produk lain dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama, misalkan seperti itu. Lalu ada biaya. Biaya ini adalah seberapa besar biaya kita untuk mendapatkan produk yang ingin kita beli. Misalkan tadi kita ingin membeli HP di counter A dan counter B. Ketika ke counter A, kita memerlukan biaya bensin, biaya parkir, biaya jarak yang jauh, tentu bensin yang jauh. Lalu ke counter B yang dekat dengan rumah, itu biayanya lebih sedikit yang kita keluarkan, effortnya. Atau misalkan kita ke mall, biaya apa saja yang kita keluarkan untuk masuk ke mall dan membeli HP. Kenapa kita tidak ke counter kecil, counter pinggir jalan yang sama-sama terpercaya dengan mengeluarkan biaya yang lebih murah? Itu juga salah satu pertimbangan. Lalu ada kepuasan konsumen, perilaku konsumen. Di sini apa-apa saja yang bisa mendasari perilaku konsumen. Kalian akan mendapatkannya di manajemen pemasaran. Bagaimana pengaruh psikologi akan terdampak pada kepuasan konsumen. Lalu ada persepsi, bagaimana konsumen mempersepsikan produk yang ingin kalian jual. Ada pengaruh pribadi, ada pengaruh sosial, serta pengaruh budaya di perilaku konsumen. Lanjut, faktor-faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama, biaya. Seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk membuat atau mendesain suatu produk. Yang kedua, kualitas seperti apa yang ingin kita hasilkan untuk desain produk kita atau untuk produk kita. Lalu time to market. Time to market ini adalah
seberapa lama produk itu dari desain sampai ke tangan konsumen. Jadi memerlukan biaya lama. Berapa lama? Mulai dari pengembangan produk, lalu pembuatan produk sampai marketing sampai ke tangan konsumen. Lalu ada kepuasan konsumen serta ada keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif apa yang ingin kita tonjolkan ke desain produk kita atau produk kita yang ingin kita jual ke konsumen. Lalu ada umur produk. Jadi produk itu ada umurnya, ada timeline-nya. Secara umum, tahapan produk adalah tahapan pengenalan, tahapan pertumbuhan, tahapan kejenuhan, tahapan penurunan. Lalu contohnya seperti apa? Kita kasih contoh misalkan pasta gigi, misalkan yang di kehidupan sehari-hari, atau lebih mudah atau lebih enaknya handphone yang kita pakai sehari-hari. Pada tahap pengenalan, pemasaran akan ditingkatkan, pengenalan produk, akan ada launching dan sebagainya. Lalu ada tahap pertumbuhan ketika penjualan handphone itu sudah dikenal masyarakat dan sudah tinggi dan tidak perlu atau kurang lagi mengurangi biaya marketing. Lalu ada tahap kejenuhan ketika orang-orang sudah mempunyai handphone masing-masing atau produk kita masing-masing. Lalu ada tahap penurunan di mana misalkan penjualan HP merek tipe A sudah mulai menurun karena masyarakat mungkin sudah membeli produk kita, pasti akan menurun. Tidak mungkin atau sangat jarang misalkan saya mempunyai produk Xiaomi lalu belum ada keluar yang baru, saya membeli produk yang sama. Lebih baik saya bisa menggunakan atau produknya atau uangnya saya belikan ke produk yang terbaru. Nah, di tahap penurunan ini strategi apa yang ingin dikembangkan lagi sampai perusahaan balik lagi ke tahapan pengenalan. Kalau di handphone misalkan seri Xiaomi 9, ketika tahap penurunan dikeluarkan lagi Xiaomi 10, misalkan seperti itu. Misalkan di Apple ketika iPhone sudah menurun, iPhone 12 kita keluarkan iPhone 13 yang baru saja launching, misalkan seperti itu. Desain untuk kustomisasi massal. Jadi bagaimana kalau kalian mendesain produk untuk banyak orang atau kegunaan massal. Suatu strategi untuk memproduksi barang atau jasa dengan berbagai standar tetapi dengan keseragaman pada produk dan jasa yang sama atau standar. Yang pertama ada delayed differentiation, adalah suatu taktik penundaan. Dengan taktik ini, suatu produk atau jasa diproduksi secara tidak lengkap hingga keinginan konsumen atau spesifikasi kebutuhan konsumen diketahui. Misalkan yang dulunya menjual HP lengkap, lalu kita jual HP dengan tanpa headset kalau sekarang seperti itu. Lalu ada modular design, adalah mengelompokkan berbagai bagian dalam satu komponen yang dengan mudah saling mengganti dengan yang lain. Salah satu contoh produk modular design adalah komputer. Jadi komputer atau laptop ada part-part tertentu yang bisa kalian upgrade atau kalian ganti ketika rusak. Memang ada bagian-bagian lain yang tidak dapat diganti, tapi kalian bisa membeli part-partnya dari komputer itu secara terpisah atau ketika kalian ingin mengupgrade komputer kalian. Ada nilai suatu produk. Sini tadi sudah saya jelaskan, ada desain untuk kustomisasi massal.
Lalu yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas adalah kemampuan suatu produk, bagian atau sistem untuk memenuhi fungsinya dalam suatu kondisi tertentu yang disyaratkan. Harus diingat, reliabilitas terkait dengan penggunaan pada kondisi normal. Jadi misalkan tadi di awal kita tahu ada sepatu untuk militer. Bagaimana sepatu militer itu didesain khusus untuk keadaan khusus di dunia militer. Jadi apakah produk itu berhasil? Cara mengujinya adalah dengan membuat prototipe, lalu kita ujikan ke di dunia militer asli. Apakah barang itu bisa bertahan di kondisi dunia militer atau tidak? Kalau misalkan ada kurang atau kurang kuat atau kurang apa, bisa diganti atau bisa ditambahkan atau bisa di redesign lagi. Lalu ada robust design, ada desain yang menghasilkan produk atau jasa dengan fungsi yang lebih dalam berbagai kondisi. Semakin kuat produk atau jasa didesain, semakin kecil kemungkinan produk akan gagal dalam penggunaan dan gagal fungsi karena perubahan lingkungan. Nah, di sini yang sering kita tahu atau sering diketahui bagaimana robust design ini mungkin di kendaraan roda 4, bagaimana bisa bertahan di kondisi ketika hujan, ketika panas, ketika jalan berlumpur seperti apa, ketika trotoar seperti apa, ketika jalan biasa seperti apa, di aspal biasa seperti apa, lalu misalkan di jalan tol seperti apa. Itu digunakan di kondisi-kondisi yang tertentu. Lalu ada Taguchi approach. Pendekatan Taguchi didasarkan pada desain yang kuat. Premisnya menyatakan bahwa seringkali lebih mudah untuk merancang sebuah produk yang tidak sensitif terhadap faktor lingkungan, baik di bidang manufaktur maupun dalam penggunaannya. Jadi ini tingkat lanjutannya. Ini benar-benar dibuat atau didesain khusus untuk lingkungan yang berubah atau didesain sangat khusus pada konsumen yang ingin dituju. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di materi kali ini mengenai desain produk. Jadi misalkan kalian kalau ingin memulai suatu bisnis, kalian tidak usah ragu memberikan barang dengan harga yang mahal, tapi juga diikuti dengan kualitas yang baik. Jadi bukan barang yang murah saja yang dicari, tapi dengan kualitas yang baik juga. Tidak perlu ragu kalian menjual barangnya sedikit lebih mahal, tapi kalian memberikan kualitas yang tidak diberikan oleh konsumen atau oleh kompetitor kalian. Itu akan menjadi nilai lebih pada produk-produk kalian. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini, di video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.